Memperkaya pengetahuan tentang Shogi SC itu sebetulnya cara kita mencintai keberagaman NKRI yang merupakan semboyan dari negeri kita Bhinneka Tunggal Ika. Selamat datang di podcast Yayasan Elkis, Lembaga Kajian Islam dan Sosial dalam program Democratic Resilience. Bersama saya Karisma dan bersama saya sudah hadir Mami Ruli. Apa kabar Mami Ruli? Baik, selamat sore Bu Karisma. Ya, Mami Ruli ini sudah banyak sekali pengalamannya melanglang buana dalam dunia advokasi, terutama advokasi untuk kawan-kawan transpuan, transgender, dan umumnya juga banyak sekali. Tidak hanya mengadvokasi itu saja gitu ya, banyak yang diadvokasi juga. Untuk episode kali ini kita akan membahas nih soal Shogi SC. Nah, seperti kita tahu beberapa waktu ini juga sedang naik isu LGBT. Nah, masyarakat kita banyak mengenal istilah LGBT, tetapi belum umum istilah Shogi SC ini. Padahal kan itu sebenarnya satu hal yang saling berkaitan. Nah, sebenarnya Shogi SC itu apa sih, Mi? Iya, baik Bu Karisma, terima kasih pemirsa. Perkenalkan, saya Ruli Malai. Sehari-hari saya adalah volunteer di Yayasan Kebaya Yogyakarta dan di beberapa CBO komunitas transpuan di Yogyakarta. Sebuah pertanyaan yang menarik tentang Shogi SC. Shogi SC adalah sebuah konsep untuk memperkenalkan kelompok dengan kelompok queer ya, dengan orientasi seksual yang beragam, juga tentang entitas gender. Jadi Shogi SC itu lebih bicara tentang identitas gender, orientasi seksual, dan ketubuhan seperti itu. Secara definisi Shogi SC atau sex orientation, gender identity, sexual karakteristik seperti itu. Expression ya. And expression. Jadi lebih untuk menunjukkan dinamika keberagaman di dalam kelompok queer, gitu. Jadi orang kadang bertanya apa sih bedanya kawan-kawan transpuan dengan kawan-kawan gay, dengan kawan-kawan yang menyebut dirinya queer atau ya mungkin lebih ke ekspresi saja seperti itu. Karena ada banyak hal yang berbeda secara substansial sepertinya. Berangkat dari pengertian dasar yang jelas berbeda tentang orientasi seksual, tentu berbeda dengan identitas gender. Misalkan pada kelompok transpuan, identitas gendernya ya sebagai transpuan. Mungkin orientasi seksualnya mayoritas heteroseksual atau ketertarikannya hanya kepada laki-laki hetero. Dan sebagian kecil dan mungkin kasuistik sekali ada yang bisa saja tertarik dengan mungkin perempuan biologis, ada yang pernah terjadi seperti itu. Tapi ini kasuistik. Saya pikir secara umum memang kawan-kawan transpuan dia lebih tertarik kepada laki-laki heteroseksual. Maaf ini mungkin sambil tanya juga ya. Boleh. Jadi tadi kan kita ada sexual orientation, ada gender identity. Berarti kalau misalnya gender identity-nya adalah transpuan, kemudian dia menyukai laki-laki, berarti itu sebutnya hetero gitu ya? Iya, karena
karena dia berbeda secara entitas gendernya. Jelas kalau transpuan tampilannya perempuan. Dan walaupun secara biologis memiliki jenis kelamin laki-laki, tetapi rata-rata tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana laki-laki hetero. Nah, ini yang tidak banyak difahami oleh masyarakat awam, bahwa kawan-kawan yang transpuan memang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, ya perempuan sosial. Lalu ketika ada laki-laki hetero yang tertarik kepada transpuan, saya kira juga hal yang wajar, karena melihat transpuan sebagai perempuan sosial seperti itu. Bahkan ada transpuan yang ya aseksual, dia tidak lagi berpikir tentang seksualitas. Sehingga sama halnya sebetulnya dengan para laki-laki hetero atau perempuan hetero, ya mungkin orientasi seksualnya macam-macam seperti itu. Ada yang straight, hanya ya orientasinya hanya kepada laki-laki straight, atau perempuan femme saja. Jadi begitu pula dengan kawan-kawan transpuan. Tetapi kalau misalnya ada laki-laki hetero yang mungkin dia dia bisa biseksual, dia bisa tertarik kepada perempuan atau kepada laki-laki, itu juga sesuatu yang alamiah. Nah, sebetulnya makin ke sini, kekinian kajian tentang gender dan seksualitas itu cukup banyak yang keberagaman yang bisa difahami, sehingga di dalam konsep Sogi SC itu diceritakan lebih detail tentang bagaimana perbedaan yang substansial tentang orientasi seksual dan identitas gender. Nah, belum lagi kita bicara tentang ekspresi. Mungkin ada ekspresinya seperti perempuan, seperti saya ya transpuan, yang totalitas ya ekspresinya sebagai perempuan. Tapi ada juga yang misalnya mereka yang androgen, yang sebetulnya mereka adalah biseksual atau laki-laki hetero, tetapi dia tampilannya seperti saya di saat-saat tertentu. Misalnya mereka ketika pentas, ketika ya menghibur, atau pada waktu-waktu tertentu. Tetapi secara orientasi seksual mungkin dia punya istri, punya anak gitu. Dan itu sangat berbeda. Artinya mereka yang androgen mungkin tampil seperti saya karena kebutuhan untuk pentas, kebutuhan untuk menghibur. Tapi kalau kami yang queer, yang seperti saya, yang transpuan, secara totalitas memang ya kenyamanannya seperti ini. Hidup sebagai perempuan sosial, dan juga orientasinya hanya kepada laki-laki hetero seperti itu. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa dipaksain, given ya, berangkat dari sejak kecil ya. Perkembangan kejiwaan kami itu sudah berbeda dari kecil sekali, bisa dilihat secara dini. Nah, ini penting sekali bagi semua orang untuk memahami supaya tidak terjadi bullying, stigma atau kekerasan terhadap orang-orang terdekatnya yang mungkin memiliki karakter yang sama dengan saya. Ya. Gitu, Bu Karisma. Iya, nah kalau sebenarnya tadi kan di sexual orientation itu juga ada heteroseksual, homoseksual, ada aseksual juga sudah disebutkan. Lalu saya pernah baca juga ada panseksual. Gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih keempat jenis ini? Terus kalau di identitas gender ada misalnya cisgender, atau apalah istilah-istilah lainnya. Ya, kalau heteroseksual atau lazim disebut cisgender itu adalah laki-laki dan perempuan yang hanya tertarik kepada
apa namanya, laki-laki straight ya, gender yang straight, yang cisgender, murni hanya kepada laki-laki atau kepada perempuan hetero saja. Nah, untuk kawan-kawan yang homoseksual misalnya, dia punya ketertarikan kepada salah satu di antaranya atau keduanya, misalnya seperti yang saya sebutkan untuk kawan-kawan transpuan. Kawan transpuan ini kan secara physically mereka adalah perempuan, secara tampilannya ya, tampilan fisik. Secara jenis kelamin mereka adalah laki-laki, tetapi orientasi seksualnya adalah kepada laki-laki yang hetero. Nah, bisa juga mereka yang bahkan tidak dandan tapi mengidentifikasi dirinya sebagai transpuan, atau bisa jadi dia sebagai gay, tetapi dia memiliki ketertarikan mungkin hanya sesama seperti mereka gitu. Misalnya bisexual hanya kepada laki-laki gay seperti itu. Atau misalnya bisa jadi transpuan bisa kepada laki-laki yang straight, atau bisa juga dia kepada perempuan. Ini yang sangat kasuistik. Tetapi tidak bisa disimpulkan secara menyeluruh bahwa nyatanya transpuan bisa dengan perempuan. Nggak bisa, nggak semuanya bisa. Ini hanya kasuistik, mungkin pernah terjadi, tetapi bersifat sangat kasuistik. Dan kalau saya dengar juga memang soal seksualitas itu sangat cair. Cair juga. Betul sekali. Sangat cair. Ya. Ya, tadi ada ekspresi juga. Nah, ekspresi ini juga sebetulnya banyak juga, tapi kemudian kadang orang ekspresinya saja berbeda, tapi orang lain sudah menghakimi orang betul ya. Ya, itu mungkin oleh karena itu kita penting sekali untuk belajar tentang apa sih itu SOGSC supaya kita tidak mudah menghakimi, membuli orang lain ya nih. Ya, memperkaya pengetahuan tentang SOGSC itu sebetulnya cara kita mencintai keberagaman NKRI yang merupakan semboyan dari negeri kita Bhinneka Tunggal Ika. Karena jika kita tidak bijak memahami tentang perbedaan orientasi seksual, tentang perilaku seksual ya, atau identitas gender bahkan, itu seringkali memicu perbedaannya sama dengan kebencian terhadap isu LGBT yang seringkali menjadi alat mempolitisir situasi yang kadang-kadang sangat merugikan kami queer yang mudah dideteksi itu ada LGBT karena kami mudah dilihat tampilannya seperti perempuan. Kalau kawan-kawan gay atau kawan-kawan lesbian tidak mudah dilihat karena mereka bisa saja nampak seperti perempuan biasa atau seperti laki-laki biasa. Seringkali kami dibullying, sering kami distigma, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Kenapa? Karena ada stereotip dan subordinasi negara terhadap mereka. Padahal negara sebetulnya punya kewajiban untuk menghormati. Betul. Kemudian negara juga harus melindungi. Kemudian negara juga harus memenuhi kebutuhan. Iya, akan perbedaan ini. Perbedaan gender, entitas gender itu sama halnya dengan kebhinekaan yang lain. Misalnya kita berbeda agamanya, budayanya, bahasanya, dan itu adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika yang harus difahami. Sehingga kekinian kajian tentang gender seksualitas itu penting. Saya mungkin beruntung karena menjadi salah satu siswa sekolah gender seksualitas angkatan terakhir, karena setelah itu Gaya Nusantara tidak pernah lagi mendidik siswa di sekolah gender seksualitas karena situasi politik nation kita yang selalu tidak menghendaki adanya jika ada edukasi mengenai gender seksualitas
dikiranya atau dicap sebagai oh itu melegalkan LGBT. Padahal itu sama sekali bukan, hal yang sangat berbeda. Saya kebetulan sebagai salah satu santri di Pondok Pesantren Wari Al-Fatah Yogyakarta yang secara konsep pemikiran bicara tentang teologi Islam, ya tentunya bicara tentang dinamika yang berkembang hingga saat ini, dan ada banyak tokoh ulama yang mempunyai pemahaman yang lebih progresif mengenai tekstualitas yang ada di dalam ajaran kitab suci, kemudian juga dengan hadis-hadis, karena di pondok jelas kita belajar kitab kuning, jelas kita belajar mengaji Al-Quran, belajar tentang hadis, belajar juga tentang fikih dan lain sebagainya. Nah ini saya kira sesuatu yang harus diakomodir oleh negara akan perbedaan ini. Ya betul. Nah sebenarnya teman-teman queer sendiri itu apakah semuanya juga mengerti tentang Shogi SC gitu, dan kalau kan ada juga ya teman-teman queer remaja seperti itu. Ya. Nah, ini kalau mereka tidak mendapatkan edukasi Shogi SC yang tepat, itu apa sih yang akan terjadi nih? Ya, ternyata tidak semua orang punya pemahaman tentang konsep Shogi SC. Jangankan di masyarakat luas, di kawan-kawan queer sendiri belum sepenuhnya mereka memahami tentang konsep ini. Padahal ini adalah konsep dasar untuk diletakkan sebagai pemahaman yang komprehensif supaya tidak ada saling menuding ya. Jadi sebentar-sebentar dikira kelompok queer, kami yang berbeda secara orientasi seksual maupun identitas gender itu penyimpangan seksual, itu nggak benar. Bahkan boleh saya underline bahwa mayoritas transpuan yang saya kenal itu orang yang seksualitasnya benar dan tidak ada melakukan penyimpangan atau kekerasan. Bahkan ada banyak kawan-kawan transpuan yang mengasuh anak-anak, melindungi mereka selayaknya sebagai anaknya, dan kami punya dokumen perlindungan anak yang telah diratifikasi dan dibahas dalam diskusi publik tentang perlindungan anak ya, yang di situ melibatkan para pakar dan ahli hukum serta ahli anak gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman empirik yang ditunjukkan oleh kawan-kawan bahwa tidak ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh kawan-kawan transpuan terhadap anak-anak di bawah umur. Itu menjadi kode etik yang sangat dihormati oleh semua transpuan di DIY ya, bahkan di Indonesia, karena konsep perlindungan anak yang kami ratifikasi itu juga menjadi komitmen secara bersama-sama dari Jaringan Nasional Transgender, yang kebetulan kami beberapa kali hadir di situ dalam pertemuan-pertemuan nasional begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang penting untuk juga dipelajari oleh masyarakat luas, bukan saja dari aspek keilmuan untuk untuk kepentingan teoritik, tetapi juga dari konsep pemahaman secara empirik supaya masyarakat luas memahami agar keluarganya ya bisa menerima jika mereka punya anak atau saudara berbeda secara orientasi seksual seperti saya. Jika keluarganya memahami tentang konsep Shogi SC, maka dia akan mudah menerima dan memberikan dukungan yang komprehensif terhadap keluarganya yang berbeda. Bahayanya lagi seringkali konsep Shogi SC itu dipolitisir ketika misalnya ya katakanlah acara podcast seperti ini seringkali
menjadi bahan diskusi pertentangan tentang hal-hal yang berbeda seperti itu. Hal yang sensitif ya. Iya. Iya, karena kalau saya kira juga sepertinya kita sebelum kita ke toleransi, kita juga harus tahu ada Betul. apa aja sih macam-macamnya gitu. Kalau kita tahu perbedaan-perbedaan itu, jadi kita lebih mudah menerima yang lain juga ya. Nah, mungkin karena selama ini orang mudah menghakimi karena nggak tahu ada macam-macam apa saja sih. Ketika dikasih tahu, dia sudah menolak duluan. Betul, Bu Karisma, betul sekali. Pengetahuan baca juga penting. Semakin baik pengetahuan baca seseorang, pertama sekali bagaimana mengimplementasikan pengetahuan baca dalam laku hidup sehari-hari di tengah kehidupan kita yang berbineka tunggal ika. Seperti itu. Betul. Nah, kalau boleh tahu ini Mi, boleh nggak cerita soal pengalaman Mami Ruli mendalami dan pendalamannya mengenai Shogi SJ-nya sendiri seperti apa? Karena kan saya yakin sih semua orang ya, baik cisgender maupun transgender itu mungkin pernah mengalami itu gitu. Hanya bagaimana dia menyikapi itu gitu. Misalnya saya pas kecil gitu atau remaja, jadi saya pernah pada masa yang lebih senang gitu kalau kok kamu kayak cowok misalnya kayak gitu. Jadi ada masa-masa yang lebih senang dianggap tomboy misalnya kayak gitu. Nah itu kalau Mami Ruli pengalamannya seperti apa? Terima kasih Bu Karisma. Ini memang sangat bervariasi ya. Seorang individu queer seperti saya memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi dari kecil karena saya termasuk salah satu dari sekian kawan-kawan transpuan yang memiliki sedikit penerimaan lebih dini sehingga punya kesempatan untuk tetap bisa berada di tengah keluarga, mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik. Karena sejak awal ibu saya dan bapak sudah memperkenalkan konsep perbedaan ini sehingga saudara-saudara saya yang lain memahami sebagaimana kalau kita pikir tentunya dalam kultur dan tradisi, kalau saya kultur Bugis karena saya orang Sulawesi ya, jadi sebetulnya dari sana udah ada sejarah peradaban masyarakat Bugis kuno yang di dalam ada cerita rakyat, ada Lagaligo sebagai salah satu cerita rakyat Bugis, bagaimana keberadaan beberapa gender yang bermacam-macam, tidak hanya transpuan, salabai seperti saya, tapi juga ada salalai, ada laki-laki hetero, perempuan hetero, bahkan ada bisu ya. Ini mempengaruhi situasi penerimaan di dalam keluarga saya, meskipun dalam tradisi keluarga tentara begitu, sehingga sebetulnya perbedaan penerimaan ini karena ketidakfahaman, tetapi ketika ada edukasi yang diberikan oleh kedua orang tua, akhirnya bisa menerima perbedaan ini, dan inilah yang kemudian mengawali penerimaan terhadap keberadaan saya yang berbeda. Misalnya sejak sekolah dasar SMP itu saya kan lebih diperkenalkan dengan hal-hal yang formal. Mungkin orang tua pernah menginginkan supaya kita menjadi straight yang katakanlah yang maskulin gitu. Kita diperkenalkan dengan olahraga yang keras seperti itu. Bahkan saya pernah menjadi atlet ya dalam olahraga pencak silat misalnya gitu. Terus kemudian ternyata tidak banyak mempengaruhi kondisi psikologi saya. Saya tetap merasa sebagai perempuan dan feminis,
walaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan saya sehari-hari mungkin diperkenalkan dengan dunia yang sangat maskulin gitu. Ternyata itu tidak mempengaruhi. Kemudian ketika saya sudah masuk ke sekolah lanjutan tingkat atas, kebetulan saya di sekolah guru dan perempuannya lebih banyak dari laki-laki, dan di situ saya menjadi salah satu pengurus di organisasi siswa intrasekolah. Kemudian ya saya punya perkembangan psikologis keremajaan yang berbeda dengan teman-teman yang lain, termasuk style berpakaian saya itu berbeda. Mungkin saya bikin baju seperti baju yang semi blues, kemudian celananya panjang selalu taruh di luar, rambut yang panjang. Pokoknya orang dengan mudah mengenal saya adalah transpuan kalau istilah sekarang. Tapi secara konsep gender seksualitas di tahun 70-an itu saya belum mengenal istilah konsep Sogi SC, belum ada. Bahkan belum ada penjelasan mengenai gender seksualitas, belum ada. Nah, yang ada ya kalau karena saya di Jawa ya panggilannya wandu, sebutannya wandu begitu. Kalau mungkin ya wandu itu ya seperti perempuan bahasa Jawa ya. Jadi kalau di Jakarta waktu itu wadam istilahnya. Tapi di Jawa lebih dikenal dengan sebutan wandu. Ya, kalau di Bugis ya lebih dikenal dengan sebutan calabai. Itu jadi saya baru mengenal banyak tentang aspek gender seksualitas ketika saya bertemu dengan komunitas. Nah, saya berjumpa dengan komunitas ini baru di era 2000-an ya. Di era tahun 70-an 80-an karena saya secara konsep memang transpuan yang mengembara sendiri. Jadi karena saya bekerja secara formal sebagai guru, kemudian saya pernah sempat menjadi wakil rakyat, kemudian saya tampilannya sudah berbeda dan ada perlawanan yang saya lakukan terhadap entitas saya yang berbeda karena seringkali mungkin terdengar kata bullying, stigma dan diskriminasi itu, sehingga saya begitu mengenal kawan-kawan transpuan di era tahun 2003 yang sebetulnya sejak tahun 98 saya sudah sering berinteraksi karena di Bogor saya sudah sering ke Taman Lawang, sering berjumpa dengan kawan-kawan transpuan seperti itu. Nah, saya baru mendapatkan pengetahuan secara konseptual sebagai di sekolah gender seksualitas setelah saya lulus sekolah gender seksualitas tahun 2010. Dan setelah itu banyak keterlibatan saya baik secara konsep teoretik maupun pengembangan dalam komunitas. Oke. Ya, sangat menarik ya, Mami. Terima kasih. Ya, menurut saya banyak sih cerita yang bisa diambil tadi, pelajaran yang bisa diambil dari cerita Mami Ruli. Kalau kita mau gali lebih banyak sebenarnya ada banyak juga kayak gitu ya. Dan misalnya seperti ya tadi beruntungnya Mami Ruli mendapat penerimaan yang dini gitu ya, Mi ya. Jadi karena banyak transpuan yang kemudian tidak mendapat penerimaan baik dari keluarga, masyarakat tempat tinggal, teman-teman dan lain sebagainya. Lalu kemudian harus kabur dari rumah, Betul. mencari penghidupannya sendiri, dan justru itu yang bisa ya meningkatkan kriminalitas juga bisa mungkin ya, betul, itu juga lalu membahayakan orang itu juga seperti itu. Nah, maka dari itu menurut saya ya kita nggak perlu untuk menolak dulu gitu pengetahuan seperti ini, karena ini mungkin akan terjadi kepada siapa saja yang akan kita temui di kemudian hari gitu ya, Mia. Betul sekali, Bu Karisma. Nah, mungkin sepertinya ini sudah 30 menit dan
ini adalah akhir dari sesi kita untuk pada hari ini untuk pembahasan tentang Shogi SC. Dan ini menurut saya akan sangat menarik lagi karena setiap kawan-kawan queer pasti punya cerita yang berbeda juga kayak gitu, pengalaman yang berbeda-beda. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Mami Ruli karena sudah hadir mau sharing tentang Shogi SC dan juga pengalamannya dengan teman-teman podcast Yayasan Elkis. Mungkin dari Mami ada kalimat-kalimat terakhir yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Ibu Karisma, terima kasih pemirsa, bahwa menjadi queer, transpuan seperti saya bukanlah sebuah semata pilihan kita, tetapi adalah sebuah penerimaan atas pemberian given, ya cara kami bersyukur atas pemberian dan menerima diri sebagai individu yang berbeda, baik secara orientasi seksual maupun secara entitas gender, dan kami ini adalah bagian yang terintegral dari kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika, semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kami adalah bagian yang terintegral dari NKRI. Tentunya jangan tanya soal komitmen, karena kami sudah selesai dengan itu dan kami merah putih akan mengabdikan diri sebagai apapun dengan segala apa yang kami miliki pada saat ini. Dan jika ada keluarga atau sanak saudara Anda yang berbeda seperti saya, tidak perlu dibullying, tidak perlu distigma, tidak perlu didiskriminasi karena mereka adalah makhluk Gusti yang punya hak dan kewajiban yang sama, baik sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia seperti amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, maupun implementasi dari pembukaan UUD 1945, salah satunya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mami Ruli, dan sangat luar biasa sekali sesi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari Yayasan Elkis dan juga Mami Ruli mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.